Anda tentu sudah mengenal karbon, bukan? Karbon adalah salah satu unsur non-logam yang terletak di golongan 4 dalam tabel periodik unsur. Tahukah Anda bahwa di alam, karbon berada dalam dua bentuk yang sangat berbeda? Bentuk yang berbeda dari unsur yang sama ini disebut altrop. Dua bentuk altrop dari karbon adalah intan dan grafit. Intan dan grafit memiliki sifat yang sangat berbeda. Perbedaan sifat intan dan grafit disebabkan oleh perbedaan bentuk molekulnya. Bentuk molekul intan tetrahedral, sedangkan grafit berbentuk cincin segi 6 atau heksagonal. Di alam, intan, setiap atom karbon diikat oleh 4 atom karbon lainnya, membentuk cincin segi 6, dan tersusun berlapis-lapis dalam jaringan 2 dimensi. Apakah bentuk molekul ini berpengaruh pada sifat fisik dan sifat kimia intan dan grafit? Adakah jenis unsur altrop yang lainnya? Untuk mengetahuinya, simak video ini lebih lanjut. Sebuah molekul memiliki bentuk atau struktur yang berbeda dengan struktur molekul lainnya. Bentuk molekul adalah gambaran tentang susunan atom-atom dalam molekul. Berdasarkan susunan ruang, pasangan elektron dalam atom atau molekul, baik pasangan elektron yang bebas maupun yang berikatan. Bentuk molekul dibahas oleh dua teori. Teori yang pertama yaitu teori VSPR atau Valence Shell Electron Pair Repulsion, dan teori yang kedua adalah teori domain elektron. Yang pertama yaitu teori VSPR, di mana bunyinya dapat diramalkan berdasarkan gaya tolak-menolak pasangan elektron dalam kulit valensi atom pusat. Sedangkan teori domain elektron dinyatakan bahwa bentuk molekul dapat diramalkan berdasarkan jumlah domain. Nah, gimana bedanya? Ini dia. Baik, kita bahas yang pertama yaitu teori VSPR. Pada teori VSPR, teori ini menyatakan bahwa pasangan elektron ikatan atau PEI dan pasangan elektron bebas atau PEB saling tolak-menolak dalam kulit valensi atom pusat, di mana tolakan antar pasangan elektron berakibat pasangan elektron berada sejauh mungkin satu sama lain, sehingga gaya tolakan menjadi minimum. Maksudnya bagaimana? Oke, baik, di sini saya umpamakan, kita memiliki dua magnet. Ketika kita mempunyai magnet, supaya mereka bisa menempel, itu kan antara kutub utara dengan selatan, mereka harus saling berhadapan, supaya mereka bisa menempel. Nah, ketika kutub yang sama, kutub selatan dengan kutub selatan, kita hadapkan, mereka tidak bisa saling menempel, melainkan mereka akan saling tolak-menolak. Nah, kasusnya sama dengan pasangan elektron. Ketika ada pasangan elektron dengan pasangan elektron yang lainnya, mereka berhadapan atau bersebelahan, mereka akan saling tolak-menolak. Sehingga mereka perlu berada sejauh mungkin, sehingga gaya tolakannya itu bisa menjadi minimum. Selanjutnya yang kedua adalah teori domain elektron. Nah, teori domain elektron itu apa? Jadi, domain adalah suatu wilayah yang ditempati oleh pasangan elektron yang ada di atom pusat. Jadi, ketika kita membahas mengenai domain elektron, yang kita lihat adalah pasangan elektron yang berada di atom pusatnya saja. Nah, di sini kita memiliki dua contoh molekulnya. Untuk molekul HCl ini, jumlah pasangan elektron ikatannya adalah 1. Pasangan elektron bebasnya adalah 3. Maka, total domain elektronnya adalah 4. Contoh berikutnya yaitu molekul CO2. Molekul CO2 yang terdiri dari 3 atau lebih atom seperti CO2 ini, yang menjadi penentu adalah domain elektron pada atom pusatnya. Nah, dalam molekul CO2 ini, atom pusatnya adalah karbon, sehingga kita hanya menentukan domain elektron yang terdapat pada karbon saja.
Berikutnya, jika kita memperhatikan pada atom karbon, ini terdapat dua domain pasangan elektron, ikatan. Diingat kembali bahwa satu ikatan rangkap seperti ini dihitung sebagai satu domain elektron. Adapun pasangan elektron bebas tidak terdapat pada atom karbon, sehingga total domain elektron dalam atom pusat CO2 adalah 2. Selanjutnya, kita masuk ke dalam bentuk molekul. Molekul linier adalah molekul di mana semua atom penyusunnya terletak pada garis lurus. Artinya, sudut ikatan antara atom-atom dalam molekul ini adalah 180 derajat. Bentuk linier ini umumnya terjadi ketika atom pusat hanya memiliki dua pasangan elektron ikatan atau PEI dan tidak memiliki pasangan elektron bebas atau PEB. Dengan ciri-ciri molekul linier, sudut ikatan 180 derajat, berbentuk garis lurus, hibridisasi sp, polaritas bisa polar atau non-polar, tergantung pada jenis atom yang terikat. Berikut adalah contoh molekul linier, BeCl2, berilium klorida. Atom berilium berada di tengah, diikat oleh dua atom klor pada kedua sisinya. Bentuknya lurus dengan sudut ikatan 180 derajat. Panjang ikatan dalam molekul linier sangat bergantung pada jenis atom yang terlibat. Ikatan rangkap umumnya lebih pendek daripada ikatan tunggal. Sebagai contoh, ikatan C rangkap dengan O dalam CO2 lebih pendek daripada ikatan C rangkap 1Cl dalam BeCl2. Kemudian, faktor yang mempengaruhi panjang ikatan adalah jenis atom. Ukuran atom dan keelektronegativitasnya mempengaruhi panjang ikatan. Pada orde ikatan, ikatan rangkap lebih pendek daripada ikatan tunggal. Selanjutnya, hibridisasi. Jenis hibridisasi atom pusat juga mempengaruhi panjang. Nanan dari Martika. Di sini saya akan membahas mengenai materi bentuk-bentuk molekul V dan juga bentuk-bentuk molekul trigonal planar. Gimana? Kepo nggak nih sama pembahasannya? Kalau kepo, kita saksikan bersama-sama ya. Bentuk molekul V juga dikenal sebagai bentuk bengkok atau bentuk sudut. Bentuk molekul V adalah salah satu geometri molekul yang umum ditemui dalam kimia, terutama pada molekul yang memiliki pasangan elektron bebas. Molekul ini memiliki bentuk seperti huruf V yang disebabkan oleh pasangan elektron yang mempengaruhi susunan atom-atomnya. Contohnya yaitu H2O dan juga SO2. Ini adalah bentuk molekul H2O yang dimana H2O sendiri memiliki panjang ikatan yaitu 1.050 Armstrong. Berikut adalah bentuk molekul H2O, yang dimana rumus dari molekul H2O itu sendiri yaitu AX2E2 dengan sudut 104,5 derajat. Materi selanjutnya yaitu bentuk-bentuk molekul trigonal planar. Molekul BF3 atau boron trifluorida memiliki bentuk trigonal planar. Dalam hal ini, atom boron atau B berada di pusat dan terikat pada 3 atom fluor atau F dengan sudut ikatan sebesar 120 derajat. Karena boron hanya memiliki 3 elektron valensi, tidak ada pasangan elektron bebas di atom pusat, sehingga atom-atom fluorin tersusun secara simetris dalam satu bidang, membentuk geometri trigonal planar. Bentuk molekul BF3 memiliki panjang ikatan yaitu 1.520.
Berikut adalah bentuk molekul dari BF3. BF3 sendiri memiliki rumus yaitu AX. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang trigonal piramida dan square planar. Trigonal piramida, bentuk ini terbentuk ketika ada 3 pasangan elektron ikatan dan 1 pasangan elektron bebas di sekitar atom pusat. Pada molekul trigonal piramida, terdapat 3 pasangan elektron dan 1 pasangan elektron bebas. Teori FSEPR mengemukakan bahwa pasangan elektron bebas akan menempati lebih banyak ruang dibandingkan pasangan elektron ikatan, karena tolakan antar pasangan elektron bebas lebih kuat. Akibatnya, bentuk molekul menjadi seperti piramida dasar segitiga, di mana atom pusat berada di puncak dan atom lainnya berada di dasar. Oke, sekarang bayangkan sebuah piramida dengan dasar segitiga, di mana atom pusat berada di puncaknya dan 3 atom lainnya membentuk sudut di dasar piramida. Pasangan elektron bebas tidak terlihat secara langsung, tetapi mereka mempengaruhi bentuk molekul dengan mendorong pasangan elektron ikatan ke arah yang lebih sempit. Secara umum, geometri trigonal piramida terjadi pada molekul yang memiliki 4 domain elektron dengan 1 pasangan elektron bebas pada atom pusatnya. Contoh molekul yang memiliki bentuk trigonal piramida adalah amonia. Pada amonia, atom nitrogen N berada di pusat dan berikatan dengan 3 atom hidrogen, sementara 1 pasangan elektron bebas berada di atas atom nitrogen. Ini adalah contoh molekul trigonal piramida, yaitu NH3 dengan panjang ikatannya adalah 1,020 angstrom. Berikut adalah bentuk molekul dari NH3 dengan PiI3 dan PeB1. NH3 memiliki besar sudut 107,5 derajat. Sudut ikatan dalam trigonal piramida lebih kecil daripada sudut tetrahedral ideal, yaitu sebesar 109,5 derajat, karena tolakan dari pasangan elektron bebasnya. Baiklah, untuk yang selanjutnya kita akan membahas tentang square planar. Geometri ini biasanya ditemukan pada molekul yang memiliki 6 kelompok elektron di sekitar atom pusat, tetapi hanya 4 diantaranya yang terlibat dalam pembentukan ikatan, sedangkan 2 sisanya adalah pasangan elektron bebas. Menurut teori FSEPR, pasangan elektron bebas akan berlokasi pada posisi aksial, meninggalkan 4 pasangan elektron ikatan pada bidang yang sama, yang membentuk struktur persegi karena pasangan elektron bebas berada di posisi aksial. Mereka tidak mempengaruhi sudut ikatan di bidang molekul. Namun, dalam square planar, 2 pasangan elektron tersebut adalah pasangan elektron bebas yang berada pada posisi aksial atau atas dan bawah atom pusat dalam geometri oktahedral. Sementara itu, 4 pasangan elektron yang membentuk ikatan berada dalam bidang yang sama. Molekul tetrahedral. Molekul tetrahedral memiliki rumus AX4, yang artinya atom pusat memiliki 4 pasangan elektron ikatan. Contoh dari molekul tetrahedral adalah molekul CH4, di mana C memiliki nomor atom 6 dengan konfigurasi elektron 1s2, 2s2 dengan 2p2 dengan 4 elektron valensi. Sedangkan atom H memiliki nomor atom 1 dengan elektron valensi 1s1. Jika digambarkan dengan struktur Lewis, maka strukturnya akan seperti berikut. Atom C memiliki 4 elektron valensi, dengan atom H memiliki 1 elektron valensi, di mana masing-masing dari elektron bebas tersebut akan membentuk ikatan. Di sini jumlah PeI-nya berjumlah 4, sedangkan jumlah PeB-nya
0. Berdasarkan teori domain elektron sama dengan jumlah PeB plus PeI. Maka di sini adalah 4 ditambah 0 sama dengan 4. Maka didapatkanlah notasi AX4. Di sini saya menggunakan aplikasi Webmo untuk membuat visualisasi molekul CH4. Kita memilih atom C sebagai atom pusatnya, lalu atom C ini akan berikatan dengan atom hidrogen yang berjumlah 4. Oke, setelah itu kita akan membuat atau kita akan mengidealisasinya agar molekulnya tampak seperti bentuk aslinya atau molekul tetrahedral pada idealnya. Oke, ini adalah bentuk tetrahedral secara ideal. Bisa dilihat panjang ikatannya adalah 1,090 Armstrong. Setelah itu kita dapat membuka aplikasi PET pada link berikut untuk mengetahui berapa besar sudut ikatannya dengan memilih molekul CH4 yang tertera, lalu nanti dengan menceklis Show Bond Angle dan akan muncul besar sudut ikatannya. Besar sudut ikatan molekul tetrahedral adalah 109,5 derajat. Molekul trigonal bipiramida. Molekul trigonal bipiramida memiliki rumus AX5 yang artinya atom pusat memiliki pasangan elektron ikatan yang berjumlah 5. Contoh dari trigonal bipiramida adalah molekul PCl5. Atom P memiliki 5 elektron valensi. 3, 4, 5. Sedangkan atom Cl memiliki jumlah elektron valensi yaitu berjumlah 7. Lalu masing-masing elektron valensi ini akan berikatan dengan memenuhi aturan oktet. Berikut ini adalah visualisasi dari molekul PCl5, di mana atom P sebagai atom pusatnya lalu akan berikatan dengan 5 atom Cl. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Setelah itu kita clean up untuk mengetahui bagaimana geometri ideal dari PCl5. Nah, beginilah geometri ideal dari molekul PCl5. Setelah itu di mana bagian segitiga ini adalah dinamakan dengan ekuatorial dan bagian atas dan bawah ini dinamakan dengan aksial. Setelah itu kita menghitung panjang ikatannya. Nah, dapat dilihat panjang ikatannya adalah sebesar 2,899 Armstrong. Oke, setelah itu kita akan melihat visualisasi pada molekul PET. Di sini tertera bahwa besar sudut ikatan
atau besar sudut tolakannya itu sebesar, pada ekuatorial itu sebesar 120 derajat, sedangkan pada aksial itu sebesar 90 derajat. Oke. Nah, yang selanjutnya adalah geometri molekul oktahedral. Bentuk molekul oktahedral menggambarkan bentuk senyawa dengan 6 atom atau kelompok atom atau ligan yang tersusun secara simetris di sekitar atom pusat, yang menentukan simpul-simpul yang biasa disebut dengan oktahedron. Nah, oktahedron memiliki 8 muka, maka diberi awalan okta yang berarti 8. Konsep geometri molekul oktahedral dikembangkan oleh Alfred Warner yang merupakan seorang kimiawan yang berasal dari Swiss. Ia menjelaskan bahwa stoikiometri dan isomerisme pada senyawa koordinasi. Pandangannya memungkinkan kimiawan untuk merasionalisasi jumlah isomer dalam senyawa koordinasi. Atom dengan 6 domain elektron terhibridisasi sp3d2 dan memiliki geometri oktahedron yang menyerupai gambar bersisi 8. SF6 atau sulfur heksafluorida dikatakan oktahedral karena struktur geometrinya menyerupai bentuk oktahedron, sebuah bentuk yang memiliki 8 sisi muka. Dalam molekul SF6, atom sulfur berada di pusat dikelilingi oleh 6 atom fluor yang tersebar simetris di 6 sudut. Bentuk ini disebut oktahedral karena jika dihubungkan secara imajiner, posisi ke-6 atom fluor membentuk 8 bidang segitiga yang merupakan ciri khas dari bentuk oktahedral. Bentuk oktahedral dicirikan oleh nilai sudut ikatan oktahedral sebesar 90 derajat dan 180 derajat. Sudut antara keempat atom yang membentuk dasar persegi dari dua piramida dalam struktur oktahedral adalah 90 derajat. Seperti halnya sudut antara salah satu atom tersebut dan salah satu atom titik puncak. Sudut antara dua atom titik puncak dalam molekul oktahedral adalah 180 derajat, seperti yang ditunjukkan pada gambar.